semuanya, mudah-mudahan masih stay tune ya, menyaksikan aku dan psikolog kesayangan aku nih Mbak Eva. Lanjut aja langsung ya Bun ya. Mbak, selain peran orang tua, peran siapa Mbak yang dibutuhkan untuk menangani temper tantrum pada anak? Terus ada nggak sih Mbak batasan usia anak yang ya seperti itulah tadi Mbak 1,5 tahun sampai 2 tahun terus bakalan nggak kalau nggak segera ditangani orang tuanya terus lanjut gitu dia sampai ke usia besar gitu? Ya, eee, peran yang peran selain orang tua ya, peran yang membantu untuk bisa menangani temper tantrum pada anak tuh adalah peran lingkungan. Mmm, Kita nggak lingkungan itu adalah, orang-orang yang sekitar, anak itu sendiri gitu ya. mhm, Orang tuanya tegas, nenek kakeknya nggak tega gitu mmm, kan. Atau misalnya, eee, dia cuman ibu bapaknya juga tegas, tapi, mbaknya nggak tega, seperti itu. Jadi penting sekali di sini adalah peran lingkungan, jadi peran lingkungan gitu. Kenapa? Karena dalam tantrum ini, eee, akan mudah tertangani kalau, pola asuh dan perlakuan orang-orang sekitarnya juga sama gitu, mmm, selaras. selaras gitu ya? Pola asuh dan perlakuan orang-orang sekitarnya selaras gitu. Bener nggak Mhm. sih, tantrum ini tuh punya sisi, positif juga untuk orang tua? Maksudnya efek positif juga untuk orang tua? Positifnya mungkin karena anak tantrum itu kan anaknya jadi lebih ekspresif ya. Mhm, Dengan dia ekspresif, orang tuanya kan jadi lebih fokus, jadi perhatian sama dia. mhm, Dengan perhatian otomatis orang tua akan apa, berusaha untuk mengenali, berkaitan sama kondisi anak ya, mmm, baik secara emosi maupun karakter anak. mhm, Jadi positifnya ya mau tidak mau orang tua akan jauh lebih dekat. Harusnya harusnya orang tua harusnya lebih paham sama anak mhm. itu, lebih dekat atau lebih mengenali perasaan anak. Dan orang tua positifnya juga akhirnya belajar, belajar tentang apa, tentang apa yang disebut dengan batasan sendiri, tentang ketegasan dan bagaimana untuk bersikap tegas tapi tetap tenang gitu kan. Mhm, Kemudian proses belajar lagi adalah orang tua jadi bisa belajar untuk mengendalikan emosi. Sebelum kita nolong anak kan kita mesti nolong diri kita sendiri iya, ya gitu ya. Heeh, jadi, positifnya adalah pada orang tua yang memiliki anak tantrum, akhirnya dia akan belajar skill untuk mengendalikan emosi jauh lebih, mmm, tinggi gitu daripada mungkin orang tua yang punya anak yang sebetulnya lebih, tidak pernah memunculkan gejala tantrum gitu kan gitu, seperti itu. Eee, artinya gini, artinya, eee, pada saat anak tantrum mau nggak mau orang tua akan belajar meningkatkan kemampuannya untuk bisa lebih dekat dan memahami anak itu sendiri. Nah, itu positifnya kan di situ. Dibandingkan pada anak yang mungkin pendiam atau anak yang bukan pendiam ya, anak yang kelihatannya biasa saja sehingga orang tua tidak perlu, menganggap bahwa itu ada hal-hal yang perlu dia tingkatkan berkaitan kemampuan dia dalam mengendalikan emosi. oh. Mbak, Mhm, kalau ada satu situasi, ini si mhm, anak tantrum nih tapi di tempat keramaian, mhm. orang tuanya tuh harus gimana Mbak? Dicuekin kah? Dimarahin kah? Atau gimana? Bukan anakku gitu, enggak? Kejam Iya, sih kalau itu. ini, sebetulnya penting dulu sama momi-momi yang ada ya, Heeh, bunda-bunda yang ada sebetulnya adalah kalau pada saat kita di mall, eee, kita ngelihat ada anak orang tantrum dan, orang tuanya lagi dalam situasi menenangkan dan seterusnya, pertama adalah kita hindari diri kita untuk menstigma orang tersebut. Hindari oh, diri kita untuk menstigma bahwa, "Ini anaknya nggak bisa orang tuanya nggak bisa ngajarin banget sih, kampungan banget sih, nangis-nangis di mall," atau kita melakukan, tatapan atau wajah yang seperti itu. Karena apa? iya. Apa yang dilakukan orang tuanya itu pada si anak yang tantrum itu sangat tergantung oleh sikap lingkungan yang ada, gitu ya. Oh, Misalnya kalau di mall itu nggak begitu dikenal mungkin agak berbeda, tapi kalau misalnya kita berada dalam lingkungan keluarga, jangan kita, eee, ikut campur atau ikut melibatkan diri gitu. Udah gini aja, gitu, nggak usah gitu. Jadi, ini apa ya, cara yang untuk kita dulu melihat orang yang seperti itu, gitu. Dan si orang tuanya yang bisa dilakukan adalah pada saat dia di mall
atau di dalam keramaian, apakah itu dalam lingkungan keluarga, itu adalah yang pertama kita memastikan dulu tantrumnya anak kita ini aman atau tidak, memastikan dulu. Nah, kemudian kita juga bisa memastikan sebetulnya motifnya apa. Oh, dia ingin sesuatu, pengen kita belikan, tapi nggak kita belikan. Atau dia nggak ada alasan yang jelas, kemudian dia marah-marah atau dia tantrum gitu. Nah, ini yang kita perlu memahami. Pada saat anak yang memang punya keinginan untuk membeli sesuatu atau menginginkan sesuatu dan harus hari itu juga dia dapatkan, nah itu sebetulnya tekniknya adalah memang mengabaikan. Mengabaikan atau mengalihkan. Mengalihkan itu adalah mengalihkan bukan berarti membohongi ya. Mengalihkan bukan berarti membohongi, tapi mengalihkan bahwa bukannya kamu mau main bola, bukannya main bola lebih seru, misalnya seperti itu. Jadi pada saat seperti itu biasanya anak yang tantrum pada saat dialihkan bisa lebih tenang atau mengabaikan ya, atau mengabaikannya. Mengabaikannya adalah kalau kita lihat anak itu masih nangis-nangis aja, kita di mall ya dia tetap di depan tokonya, ya kita tetap jalan. Adik kalau masih mau lihat mainannya boleh lihat di sini, tapi kita belum bisa beli. Gitu. Jelas ya bahwa kita tidak beli. Kalau mau lihat di sini boleh pelan-pelan, nggak usah pakai nangis. Mama jalan ke sana ya. Nanti anak akan mengikuti jalan, gitu kan. Sambil jalan kita lihat alihkan. Oh ya, ada apa? Oh, dia belum makan. Daripada dia minta ke sana mainan, oke kita arahkan. Ini makan ya, makan kan ini enak, ini apa? Nah, gitu kita alihkan. Tapi mengabaikan ini harus diperhatikan adalah sikapnya anak sendiri dalam tantrum. Apakah masih dalam kondisi aman? Aman tuh artinya gini, tidak membahayakan dia, banting-banting tubuhnya, menjedot-jedot atau apa dan seperti itu. Tapi kalau sudah sampai yang membahayakan, yang perlu dilakukan oleh ini adalah memeluk, gitu. Tekniknya adalah memeluk. Pada saat dia memeluk pada anak, bisa jadi pada anak ini bisa jadi akan lebih banyak. Kalaupun dia bergerak dan segala macam lebih teriak-teriak nggak apa-apa, langsung kita peluk dan kita bawa ke wilayah yang lebih tenang. Lebih tidak lebih sepi lah, lebih sepi. Dari situ kita ikutin, kalau anak kita jongkok ya kita jongkok aja dan tidak bicara apa-apa, dampingi saja. Perlu waktu ya, tapi dari situ kita akan mengajarkan. Mungkin satu waktu itu waktu yang terpanjang yang kita rasakan. Biasanya begitu. Tapi itu akan menjadi pengalaman berharga buat si anak bahwa ada cara yang lebih untuk dia bisa menyatakan sesuatu yang lebih baik gitu. Nah, udah habis nih Mbak pertanyaan aku, udah nggak ada lagi. 30 menit berlalu begitu saja tanpa terasa. Aduh, Mbak Eva terima kasih banyak untuk waktunya, untuk ngobrol-ngobrolnya, knowledge-nya semuanya ya Mbak ya. Mudah-mudahan puasa hari ini, ya sebentar lagi sudah mau buka ya Mbak. Iya. Ya udah, mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi next time dan di studio. Insyaallah. Sampai nanti. Ya Mbak, bye-bye. Ya Bunda, aku udah closing nih, udah dadah-dadahan sama Mbak Eva. Berarti selesai sudah episode program persembahan untuk Bunda kali ini tentang temper tantrum. Mudah-mudahan apa yang di-share oleh Mbak Eva bermanfaat untuk Bunda di rumah semuanya. Dan saya yakin nggak sedikit bunda-bunda yang menghadapi anak yang temper tantrum. Almost anak-anak lah rata-rata gitu. Jadi tadi pesannya dari Mbak Eva adalah kenali dulu membahayakan atau tidak ketika anak ini sedang, susah banget ya bahasanya, temper tantrum, ngamuk, lagi marah-marah lah gitulah Bun ya. Dikenali dulu itu, dari situ Bunda akan tahu tindakannya harus diabaikankah, harus dibujukkah, dialihkankah, and so on and so on. Nah sekarang aku mau pamit dulu. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di episode persembahan untuk Bunda yang berikutnya dengan tema yang pasti bakalan lebih menarik dan informatif. Ya Bunda ya, rajin-rajin tonton aku ya Bunda ya.
Oke, pamit mundur dulu ya Bunda. Bye-bye. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Jangan lupa follow yang tadi udah aku pesan IG and YouTube. Bye.